Selamat siang, Bapak Ibu Dewan Direksi. Saya Naufal, Direktur Pengembangan Bisnis. Hari ini saya ingin mengangkat isu strategis terkait kebijakan dividen. Di satu sisi, laporan keuangan tahun ini menunjukkan laba bersih yang meningkat pesat, namun di sisi lain, kita sedang menyiapkan ekspansi besar ke pasar regional. Pertanyaannya, apakah laba ini kita bagikan sebagai dividen atau kita tahan untuk ekspansi? Ada tiga opsi kebijakan yang bisa kita ambil. Yang pertama, dividen stabil. Kita bagikan dividen secara rutin. Kelebihannya, investor senang dan harga saham cenderung stabil, namun kekurangannya kita akan kehilangan dana segar untuk ekspansi, sehingga kita harus mencari utang baru yang menambah beban bunga. Yang kedua, menahan seluruh laba. Kita tidak membagikan dividen sama sekali. Ini bagus untuk pendanaan internal ekspansi, tapi resiko sinyal negatif sangat tinggi. Investor bisa kecewa dan menjual sahamnya karena mereka tidak mendapatkan imbal hasil secara tunai. Dan yang ketiga, kebijakan kombinasi. Kebijakan ini adalah kebijakan yang saya rekomendasikan. Kita tetap membagikan dividen dasar yang stabil, namun jumlahnya kecil. Sisa laba kita gunakan untuk ekspansi, dan jika ada kelebihan kas di akhir tahun, kita bagikan dividen ekstra. Jika kita memilih opsi ketiga, dampaknya adalah yang pertama, investor tetap mendapat kepastian pendapatan rutin, sehingga sentimen pasar tetap positif. Yang kedua, ekspansi tetap berjalan karena kita menggunakan laba ditahan tanpa harus menambah utang yang memberatkan neraca. Dan yang ketiga, harga saham kita bisa tumbuh dua arah, dari dividen rutin dan dari apresiasi harga akibat pertumbuhan bisnis. Risiko utama jika kita tidak membagikan dividen sama sekali adalah harga saham bisa turun 5-10% dalam jangka pendek karena investor mendapat sinyal bahwa kita sedang kekurangan kas. Namun jika kita komunikasikan dengan baik bahwa ini untuk investasi jangka panjang dengan IRR di atas 20%, investor rasional akan tetap setia. Untuk itu saya mengusulkan roadmap 3 tahun ke depan. Tahun pertama, tetapkan dividen reguler sebesar 30% dari EPS dan sisanya 70% untuk ekspansi. Lalu tahun kedua, jika proyek ekspansi sudah mulai menghasilkan arus kas, kita naikkan dividen reguler menjadi 40%. Dan di tahun ketiga, jika ekspansi berhasil dan arus kas stabil, kita terapkan kebijakan dividen residual penuh, di mana dividen adalah sisa laba setelah kebutuhan investasi. Komunikasi kepada pemegang saham akan saya lakukan melalui RUPS dan siaran pers, dengan menekankan bahwa keputusan ini adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang, bukan mengurangi kesejahteraan para investor. Saya akan melampirkan proyeksi pertumbuhan laba 5 tahun ke depan agar mereka dapat melihat gambaran besarnya. Kesimpulan saya, dengan menerapkan kebijakan dividen kombinasi ini dan didukung dengan komunikasi yang transparan, kita bisa menjaga kepercayaan investor sekaligus mendanai ekspansi tanpa membebani neraca. Dengan kebijakan yang hati-hati namun berani, saya optimis kita sedang membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kokoh. Sekian dari saya, terima kasih.